Seorang anak laki-laki selalu membawa rantai besi berat bersamanya saat menyapu. Dia telah melakukan ini setiap hari selama 5 tahun terakhir. Dari luar tampak biasa saja, tetapi beratnya lebih dari 1000 kilogram. Menyapu dengan beban seberat itu telah meninggalkan bekas luka yang dalam di pergelangan tangannya. Suatu hari, seperti biasa, dia sedang menyapu halaman ketika prajurit wanita nomor 1 Jang Ha mendekatinya. Dia tahu anak laki-laki itu sangat kuat. Dia menyerang tanpa berkata apa-apa, tetapi anak laki-laki itu berdiri diam dan menerima pukulan itu secara langsung. Ketika dia melihat bahwa anak laki-laki itu tidak berusaha melarikan diri, bahkan setelah dipukul, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi prajurit sejati saling menghormati. Wanita itu tidak ingin menang dengan membunuhnya. Melihat tekad anak laki-laki itu, dia meninggalkan tantangan itu dan pergi. Tetapi sebelum pergi, dia meninggalkannya sebuah tanda dari Dewa Bela Diri. Dia berkata, kapanpun kau berubah pikiran, kau bisa datang dan bertarung denganku kapan saja. Faktanya, 5 tahun yang lalu, dia telah menjadi prajurit nomor 1 di dunia bela diri. Tetapi sebagai pembalasan, seluruh keluarganya dibunuh. Ayahnya tidak ingin dia membalas dendam, jadi dia tidak mengungkapkan nama musuh-musuhnya sampai kematiannya. Dia hidup dalam penyesalan yang mendalam. Setelah hari itu, dia benar-benar hancur. Tapi kemudian putri sulung dari sekolah bela diri menyelamatkannya. Sekarang tanpa keinginan apapun, dia hanya membersihkan setiap hari. Tetapi begitu prajurit wanita itu pergi, kakak perempuannya datang kepadanya dengan sebuah bungkusan dan menyuruhnya untuk berkemas dan pergi. Alasan yang diberikan adalah bahwa sekolah mereka tidak dapat lagi menampung orang-orang yang tidak berguna. Kata-katanya sangat kasar, tapi dia pergi dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya kakak perempuannya dipaksa pergi karena pemimpin muda geng bernama Openg yang telah menyerang sekolah bela diri musuh mereka menyukainya. Atas nama pertempuran, dia ingin memaksanya. Para pria sekolah bela diri tidak berdaya melawannya. Untuk menghemat waktu sebelum pertempuran, mereka menempatkan batu pengukur kekuatan. Hanya mereka yang peringkatnya terlihat yang dapat memanjatnya. Anak laki-laki sekolah bela diri itu pergi lebih dulu untuk mengikuti ujian. Tetapi bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, batu itu tidak bersinar. Semua orang mengira musuh telah mengutak-atik batu itu. Tetapi pemimpin muda itu Mayu melemparkan sebuah po. Dia mencurahkan kekuatannya ke batu itu. Seketika batu itu bersinar dengan cahaya kemasan dan di atasnya tertulis peringkat kelima. Ini berarti dia berada di peringkat kelima di seluruh dunia bela diri. Pemuda itu bercanda. Gadis cantik, jika kau takut larilah untuk menyelamatkan mukamu. Kakak perempuannya tahu dia tidak bisa menang, tetapi dia tetap naik ke platform. Dia bertekad untuk mati hari ini, tetapi tidak menikahi pria yang terkenal jahat itu. Dia terus menyerang lagi dan lagi, jatuh lagi dan lagi. Sementara itu, anak laki-laki itu mempelajari segala sesuatu tentang sekolah itu. Sekarang dia mengerti bahwa kakak perempuannya sengaja mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepadanya. Jadi anak laki-laki itu berlari kembali. Ketika dia tiba, dia melihatnya tergeletak di tanah berlumuran darah. Dia berpikir, aku akan membalas budi orang yang telah berbuat baik padaku, bahkan dengan nyawaku. Dia melangkah Mayu dan berkata, aku akan bertarung. Ayah, aku tidak ingin menghindari dosa-dosaku dengan melarikan diri, tapi aku tidak bisa berpaling dari ini. Selanjutnya, dia menunjukkan rantai besi beratnya dan berkata, aku membawa ini setiap hari ke tempat kerja. Sekarang beri aku hak untuk menguji kekuatanmu. Musuh berkata, pangkatmu harus di atas kelima. Jika tidak, kami akan menjadikanmu budak seperti anjing. Semua orang marah, tapi sekarang dia adalah harapan terakhir. Ujian dimulai. Semua orang berkata apa yang bisa dilakukan oleh seorang penyapu yang bahkan tidak memiliki kekuatan batin. Tapi perlahan batu itu bersinar. 19 detik itu bertahan lebih lama dariku. Kemudian peringkat berubah. 5, 4, 3. Semua orang tercengang. Yang ini adalah seorang pemulung. Dia bahkan melampaui semua prajurit asing. Akhirnya semua orang bertanya, siapa anak laki-laki